Karena Bapak sekarang maju sebagai calon gubernur DKI. Bisa dijawab, bisa tidak. Apakah Bapak masih menggunakan isu agama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat datang Bapak Anies ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih khusus saya pribadi. Sebagai kader Perindo, tahun lalu kami tidak diarahkan untuk memilih Bapak. Namun Bapak sangat di mata kami, di mata saya, mempunyai. Baik, angkat dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Saya langsung saja. Namanya dulu kan disebutkan dan asal daerah. Nama saya Guru Garus Kogoya. Saya dari Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Terkait dengan pertanyaan di sini terkait dengan Pak Anies adalah mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan terkait dengan ini APBD sudah mengetahui bagaimana pembahasan perencanaan sampai dengan penetapan di Dewan dengan pihak TAPD dengan Bagar itu beliau sudah memahami, dan saya ingin mendapatkan pengalaman atau bagaimana cara proses untuk penyusunan sampai dengan penetapan anggaran antara badan anggaran atau yang disebut dengan Bagar dan juga tim TAPD dari pihak eksekutif. Nah, kita di daerah itu Pak, misalnya di daerah itu pihak eksekutif atau yang disebut dengan TAPD itu pintar sekali mengulur waktu sampai dengan pada saat mau tutup anggaran tahun atau sudah waktunya berjalan, lalu materinya diserahkan kepada DPRD untuk membahas atau penetapan anggaran. Nah, ini yang bagaimana supaya kita DPRD yang baru terpilih ini pada saat pembahasan itu karena pada saat itu kita di daerah itu menemukan anggaran-anggaran yang sudah digunakan misalnya dalam terduga dan lebihnya itu ditemukan dalam materi perubahan, karena anggarannya sudah dipakai, setelah itu materinya diserahkan kepada DPRD untuk melakukan penetapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, mohon maaf tadi kakak siapa? Guru Garus Kogoya. Dipanggil aja kan? Guru. Guguk. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Muiz Perok dari Timika. Saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Tengah. Singkat saja, Pak Anies, tadi Bapak bicara pengalaman saat gubernur. Materi hari ini adalah hubungan eksekutif dengan legislatif. Kami semua di posisi legislatif. Bagaimana Bapak seandainya legislatif menghadapi seorang bupati yang dengan menggunakan kewenangan atau istilah apa ya istilahnya tidak mau menerima saran gitu ya, tidak tangan besi gitu ya, karena kalau Bapak seorang gubernur itu kan menghadapi sekian anggota DPRD. Kalau Bapak sudah didukung lebih daripada 50% plus 1, program Bapak itu pasti akan jalan. Gimana pada saat Bapak seorang DPRD yang hanya menghadapi 1 bupati? Yang kedua Pak Anies, mohon maaf mungkin di luar materi. Yang kedua singkat ya Pak. Yang itu paling singkat, karena Bapak sekarang maju sebagai calon gubernur DKI. Bisa dijawab, bisa tidak. Apakah Bapak masih menggunakan isu agama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya ada 3, ternyata ada bonus 1, jadi 4. 3 ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Anies. Saya senang. Nama dulu kakak? Nama saya Aljono Bagau, saya dari Kabupaten Intan Jaya.
saya sering mengikuti ceramah-ceramah pidato dari Bapak Anies. Ya, saya senang sekali mengikuti. Sekarang kendala yang kami hadapi di kabupaten, saya caleg baru dan saya belum tahu tentang banyak tentang anggaran. Tetapi selama ini yang terjadi di sana itu satu hal yang teman saya dari Kabupaten Duga Mas sudah sampaikan, itu kelemahan yang sedang alami di kami di Kabupaten bisa mengklirkan itu kan, lebih khususnya di Pegunungan seperti itu terjadinya, sehingga mereka menunggu sampai akhir tahun, sehingga waktunya habis, lalu mereka sudah adakan disuruh serahkan ke DPR untuk evaluasi, sehingga mengulurkan waktu. Kira-kira bagaimana Bapak sebagai Gubernur, pimpinan tertinggi untuk mengatasi masalah seperti ini? Terima kasih. Kembalikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator atas waktunya. Pertama untuk catatan untuk teman-teman moderator ini. Saya sendiri dari Papua. Dari hari kemarin saya sudah koreksi berikan saran untuk berikan kesempatan mewakili wilayah. Tapi baru kali ini terjadi. Terima kasih banyak. Yang kedua, nama saya William Mosen. Saya calon anggota DPRD terpilih dari Provinsi Papua Barat Daya, provinsi termuda di Indonesia. Ya, yang saya hormati Bapak Anies Baswedan sebagai mantan wakil gubernur dan juga sebagai calon gubernur DKI dan rekan-rekan DPP yang hadir. Dari saya ada beberapa hal yang tadi dijelaskan oleh Bapak Anies kaitan dengan hubungan atau mitra kerja antara eksekutif dan legislatif. Yang kami alami di daerah itu saat sidang anggaran biasa terjadi perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif, sehingga perbedaan itu mempengaruhi tiga fungsi DPR. Kalau sudah mempengaruhi tiga fungsi DPR, otomatis rakyat itu akan jadi korban program dan pembangunan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau sudah terjadi perbedaan seperti itu, sebagai kepala daerah, apa langkah yang harus dilakukan sehingga mengakomodir kepentingan masyarakat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya saya tidak tahu daerah di Pulau Jawa atau Sumatera atau daerah lain, tapi kami di daerah di Papua, baik di provinsi maupun kabupaten maupun kota, kok sidang APBD itu biasa bukanya pagi, sorenya tutup. Apa indikasinya? Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Langsung dijawab. Baik, saya review beberapa pertanyaan tadi, ada 4 pertanyaan, meskipun ada bonus satu pertanyaan. Tapi sebelum dijawab oleh Pak Anies, boleh dilihat kiri kanannya yang sudah mulai mengantuk, sudah mulai tertidur, dicolek-colek sedikit, disenggol-senggol sedikit, supaya kita tetap fokus dan kita tetap antusias. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Baik, tadi ada beberapa pertanyaan tentang anggaran yang pertama, Pak Anies. Bagaimana proses, mungkin experience ya, Pak, proses pendiskusian, penyusunan, bahkan sampai penetapan anggaran, dan juga proses di Banggar. Tadi hampir sama dengan pertanyaan ketiga tentang anggaran juga. Kemudian juga bagaimana saran Bapak ketika menghadapi kepala daerah yang tidak mau menerima kritik atau saran. Yang kedua. Terus yang ketiga juga masih sama, bagaimana hubungan yang baik supaya kepala daerah ini bisa mengakomodir aspirasi dan juga kepentingan masyarakat yang mungkin nanti akan disuarakan oleh teman-teman dari anggota Dewan Wakil. Jadi ada 3 hal utama itu dulu. Silakan. Ya,
Bapak sekalian. Jadi salah satu tantangan terbesar ya, bagi proses pengawasan, pengawasan pemerintahan itu ketika dukungan media itu tidak tersedia. Bapak-bapak, ibu di sini dari berbagai wilayah, itu di kabupaten kotanya nggak ada media. Ini berbeda dengan kami yang di Jakarta. Yang di Jakarta ini, lubang di jalan saja itu jadi berita. Dan jadi beritanya nasional. Jadi pengawasan itu, Bapak Ibu tadi bicara soal pembahasan anggaran. Itu kalau pembahasan anggaran di Jakarta dibagi mulainya pagi sore selesai, itu media-media semua nulis itu Pak. Kenapa? Anggota DPR-nya dibantu oleh publik lewat media untuk mengawasi proses yang menyimpang itu. Itu yang tidak terjadi di daerah. Betul ya? Jadi Bapak Ibu protes sendirian, terus pemerintahnya bilang, ya terima kasih sudah protes gitu. Sesudah itu dilewati. Nah ini harus kita akui, ini tantangan kita. Mudah-mudahan nanti media yang ada di sini ikut membantu semua anggota dewan yang ada di seluruh Indonesia untuk mengangkat itu. Kalau motor dari Bapak Ibu, 25.000. ini definisi dosa. Mobil enggak sampai. Definisi dosa itu apa sih? Apa definisi dosa? Bocor. Macam masih ada. Kalau dalam agama Islam, sesuatu yang dikerjakan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, itu dosa. Dia dapat dari Bang Nova. Nggak ingin diketahui orang lain, itu dosa. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang disembunyikan, nggak boleh ketahuan orang, itu kira-kira Anda sedang mengerjakan. Nah, dalam wacana pemerintahan, transparansi itu menjadi penting. Tapi kalau tidak dibantu oleh pilar keempat ini, namanya media, teman-teman anggota DPR ini pasti kesulitan. Nah, mudah-mudahan karena ini acaranya di Menara yang memiliki media banyak sekali, nah mudah-mudahan nanti anggota DPRD-nya dibantuin untuk mengekspos itu semua supaya punya posisi tawar. Jadi saya merasakan ketika bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu sekalian. Jangankan anggota DPRD, Mendikbud saja untuk mengarahkan dinas itu sulitnya luar biasa, Bapak Ibu. Kan secara struktural bukan bawahannya kementerian, bukan? Betul ya? Kan itu bawahannya bupati, wali kota, gubernur. Lalu apa yang kami kerjakan? Kami dulu akhirnya memutuskan membuat namanya neraca pendidikan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah terekspos kinerja pendidikan di sebuah daerah diumumkan kepada publik supaya publik bisa menilai kinerja di pendidikan daerah. Kenapa? Saya melihat partisipasi publik untuk mengawasi itu punya bobot besar. Tanpa pelibatan publik, maka Ibu sekalian, tantangan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu menjadi sangat besar. Jadi di Jakarta anggota DPRD-nya memiliki keleluasaan untuk akses pada media karena posisinya di Jakarta, Bapak Ibu tidak. Nah, saya melihat tadi misalnya proses TAPD dengan bangga. Kalau saya tidak bisa berbicara tentang case tempat Bapak sekalian, Ibu semuanya ya, karena pasti berbeda. Tapi kalau di tempat kami, kepemimpinan TAPD di tangan Sekda itu diwujudkan dalam bentuk timeline yang jelas. Timeline itu diketahui oleh pihak Banggar atau DPRD semua dan kita di eksekutif, sehingga semua mengikuti. Dan saya sebagai gubernur itu rutin memantau percakapan yang terjadi di DPRD, itu dari sisi kami. Dan karena jadwalnya dipublish, diketahui pembahasannya, maka setiap ada pembahasan masyarakat pun mengetahui. Nah, pada masa-masa
COVID kemarin, sempat pembahasan itu tidak bisa sesuai dengan jadwal dan itu memancing tekanan dari publik untuk bisa sesuai dengan jadwal. Jadi ada faktor itu. Kemudian Pak Alus tadi bertanya tentang bagaimana kalau menghadapi yang tekanan besi ya, gitu ya. Tidak mau bahasa masukan. Jangan dipilih lagi nanti Pak. Repot-repot, jangan dipilih lagi nanti. Kalau mau ikut di dalam proses ini harus mendengar dan tekanan Pak, tidak ada pilihan, harus ada tekanan untuk mau terbuka dan tekan dengan berbagai macam, harus kreatif Pak, dan nggak bisa kemudian wah udah ini tangannya besi mau diapakan, tidak bisa, harus dihadapi karena situasi inilah yang akan membuat mutu kebijakan itu turun sekali. Kenapa sih sekalian kalau pakai tangan besi ini kemudian menjadi mutunya menurun? Karena kebijakan yang disusun bisa mengandung unsur selera subjektivitas yang tinggi. Karena dia menggunakan kekuatan yang disebut tadi. Saya termasuk mempercayai ini Pak Luis. Kalau kebijakan itu objektif baik, memiliki landasan yang sesuai kebutuhan di lapangan, objektif, maka dia tidak membutuhkan tangan besi untuk terlaksana. Karena dia dengan sendirinya akan terlaksana. Tapi kalau kebijakan yang sebenarnya substansinya tidak berguna, proses penyusunannya tidak benar, untuk bisa jalan dia membutuhkan tangan besi. Jadi sebenarnya kalau menggunakan tangan prinsip sederhana, kalau maksa berarti ada masalah. Tapi kalau tidak maksa berarti memang ada gunanya. Ini rumus sederhana. Di sisi lain di DPRD juga begitu. Kalau ngotot menolak tanpa dasar, berarti ada sesuatu di sini. Tapi kalau ditolak karena ada argumen, maka pasti bisa didialogkan. Jadi itu menurut saya persoalan sikap yang harus dikoreksi dan harus ada keberanian serius untuk menghadapinya. Ini menurut saya penting sekalian, karena demokrasi kita ini berumur baru 25 tahun. Mudah-mudahan ke depan dengan makin sering kita mengalami berbagai jenis pemimpin di tiap daerah, maka akhirnya kita bisa memiliki kriteria yang secara objektif lebih baik. Jadi garis besarnya itu. Lalu tadi yang Papua Barat Daya itu apa? Bapak sekalian, kalau ada perbedaan pandangan harus diselesaikan di ujung, disepakati atau tidak disepakati, harus diselesaikan. Jangan perbedaan pandangan itu kemudian mengambang, harus kemudian ada keputusan. Keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, tapi kalau ada keputusan maka itu bisa dijalankan dan nanti publik akan bisa menilai. Ada situasi di mana yang kita maui dipenuhi, ada situasi yang kita maui tidak terpenuhi. Tidak apa-apa, karena tahun depan ada proses penganggaran lagi, ada proses pembahasan lagi. Nanti bisa diteruskan di tahun berikutnya. Jadi tidak kemudian kalau tidak dipenuhi lalu wah ini habis, tidak, masih ada. Itulah baiknya proses seperti sekarang ini. Ada keputusan yang disusun tidak cocok, maka tahun depan bisa dikoreksi. Tahun depan tidak cocok, ada kesempatan untuk mengkoreksi lagi. Tapi selalu harus ada keputusan, walaupun itu tidak mungkin disepakati oleh semuanya. Dan mengakomodir kepentingan, Ibu sekalian, akan sangat sulit sekali untuk mengakomodir semua kepentingan. Semua itu akan sulit sekali. Pada akhirnya ada sebagian yang tidak mungkin terpenuhi. Nah, untungnya itu ada siklus tahunan.
sehingga yang tidak terpenuhi sekarang mudah-mudahan tahun berikutnya bisa terpenuhi. Itu menurut saya bagian sesuatu yang normal. Kata kuncinya komunikasi. Kalau ada komunikasi maka itu jadi lebih baik. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan tadi terkait dengan isu agama dan pilkada. Mungkin Pak, saya selalu sampaikan, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Lut. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak penyangga dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaulnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya tidak punya mikrofon, Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya itu ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa, Pak, framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya? Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa menyimpulkan tadi dijelaskan dan dijawab oleh Pak Anies, harapannya kita bisa menangkap semua masukan-masukan tadi. Oke, berikutnya sesi kedua kita buka untuk para ibu-ibu anggota Dewan terpilih. Dipersilakan jika ada. Tidak ada? Ibu-ibu dipersilakan jadi prioritas. Ibu-ibu. Oke. Ya, kalau gitu ada yang lain, teman-teman? Ya, baik. Sisi kiri ada lagi? Tidak? Oke, Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Anies, moderator. Yang untuk poin aja Pak pertanyaannya. Saya Hasren Perjasakti dari Jambi, Merangin. Pertama, menurut Pak Anies, perkada APBD itu ideal enggak? Perkada apa? APBD. APBD. Iya, perkaranya maksudnya bisa didetailkan bagaimana? Perkada, peraturan kepala daerah tentang APBD apabila DPRD tidak mau mengesahkan. Peraturan daerah betul ya? Kepala daerah. Peraturan kepala daerah. Ada Pak.
Ya, siap. Ideal enggak Perkada. kalau itu dilakukan oleh kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota? Karena apa yang terjadi di situ kan tidak mungkin terjadi tadi kritik dan lain sebagainya, itu kan karena tidak terakomodir kepentingan DPRD terkait dengan konstituen aspirasi. Karena Pak Anies kan juga ada RPJMD-nya, kita juga ada pokir dan lain sebagainya seperti itu. Ketika itu nggak temu, ideal nggak Pak Anies untuk diperkadakan APBD-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Jadi maksudnya bukan pakai perda, tapi perkada gitu ya? Iya. Pergub, ya. Pergub, ya. Pergub. Jadi begini, Pak sekalian. Itu ada aturannya di Kemdagri. Saya nggak hafal aturan rincinya, Pak. Tapi kalau saya melihat bahwa seidealnya ini dikeluarkan melalui perda, bukan peraturan kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun gubernur, kecuali dalam kondisi emergensi. Kondisi emergensi apa? Misalnya kemarin ketika pada proses COVID, di mana pembahasan tidak bisa dilakukan dengan jadwal yang baik, kemudian ada urgensi untuk dilakukan perampingan, pemotongan dalam situasi begitu, itu bisa terjadi. Tapi idealnya menurut saya itu dikerjakan melalui perda, seberat apapun itu. Gitu jawabnya. Ya, singkat, jelas, dan semoga bisa padat ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu paling depan, dipersilakan. Mikrofon tolong dibantu teman-teman. Ibu di barisan paling depan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Anies ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih khusus saya pribadi. Sebagai kader Perindo, tahun lalu kami tidak diarahkan untuk memilih Bapak. Namun Bapak sangat di mata kami, di mata saya, mempunyai besar hati yang sangat luas. Terutama ketika Bapak datang pada hari ini di Musyawarah Kerja Nasional. Boleh saya mengetahui Bapak kira-kira apa alasannya Bapak berkenan hadir untuk kami pada hari ini? Terima kasih. Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Saya Novi Artifa dari Kepulauan Riau. Terima kasih. Jadi Bu Novianti, saya juga tahu kira-kira dari jumlah pemilih ini kan bukan pemilih saya kemarin, kira-kira begitu. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung kan kira-kira gitu. Tapi Bapak sekalian, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini pilih teman-teman. Tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran, batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang. Daerah yang kalah tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu relax juga kita. Sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu Perindo milih siapa. Maksudnya nggak penting, udah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke depan, kita mau nengok ke depan.
Tapi di 2017 Perindo yang mendukung Anies di Jakarta. Iya, betul kan? Jadi di Jakarta Perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses pilpres. Ikuti proses pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati putusan hakim, apapun perasaan kita. Hormati. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Iya, sebelum tanya, jadi tadi itu saya izin menjelaskan sedikit. Jadi kan tentang isu agama sebenarnya kan sering sekali ditanya Pak Anies ya. Bahkan di hampir semua forum Anies dapat pertanyaan yang sama ya tentang isu agama atau isu yang berkenaan. Jadi saya ini ingin berbagi cerita personal karena waktu kita masih cukup. Jadi saya itu kan dengan beliau sudah hampir 10 tahun dari 2013 waktu itu bergabung dengan Indonesia Mengajar, dan sampai dengan di Jakarta juga kita menyaksikan potret yang mungkin berbeda dengan apa yang kita. Misalkan di Jakarta juga beberapa puluhan izin gereja yang Pak Anies waktu itu bantu, terus kemudian juga bagaimana puluhan gereja yang belum pernah dapat izin beliau bantu, kemudian juga ada yang namanya bantuan operasional tempat ibadah di Jakarta. Dan mungkin kalau teman-teman di Papua ingat ya cerita-cerita tentang Anies dibaptis, Anies dapat nama Yohanes. Itu ingat kan waktu itu zaman masa-masa pilpres pada waktu itu. Dan beruntungnya sekali kejadian itu terjadi di rumah saya, Bapak Ibu. Rumah saya di Jayapura, di Kabupaten Jayapura. Jadi ketika beliau datang ke sana yang hanya berkunjung, bahkan kunjungannya bukan dalam rangka program kerja Pak ya, kunjungan kekeluargaan mampir karena sedang ada agenda di sana. Tiba-tiba dapat framing Anies dibaptis, Anies menjadi Yohanes namanya, dan itu sama sekali hal-hal yang mungkin kita dengar tanpa kita, tadi Pak Anies juga sempat sampaikan, tanpa kita mencari tahu lebih dalam tentang fakta-fakta, menggali informasi yang lebih dalam, itu semua bisa terbantahkan. Atau kalau kita punya kemauan untuk belajar juga hal seperti itu terbantahkan. Betul begitu Pak ya waktu itu ya? Saya terusin sedikit. Ini sebenarnya kebetulan moderator pengganti sebenarnya. Moderator pengganti. Saya mau cerita, Billy ini adalah asisten pribadi saya selama 10 tahun lebih. Sejak 2019. Terus sampai musim pilpres kemarin. Billy. Jadi Billy, dia ada seorang anggota guru pengajar muda yang kemudian dia bekerja di perusahaan di Kalimantan. Kami ada program pengajar muda mengirimkan sarjana-sarjana ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, beliau salah satu orang yang mau ikut itu, ditempatkan di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, di atasnya Darwin, bertugas 1 tahun di sana. Lokasinya itu tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, pulau kecil, semalam dari Ambon, lalu kemudian sampai Saumlaki. Dari Saumlaki berapa lama? 18 jam naik perahu lagi, ke pulau lebih kecil lagi, sampai pulau lebih kecil lagi 4 jam pakai motor laut, 4 jam 6 jam. Jadi Bapak Ibu terbang ke London bolak-balik itu sudah sampai ke sana belum sampai. Tanya jawabnya ini. Dia bertugas di sana, selesai bertugas 1 tahun, kemudian menjadi asisten saya, bekerja bersama kami. Nah, poinnya adalah beliau anak seorang penginjil di Papua. Ayahnya adalah seorang pendeta. Ayahnya adalah pendeta di Seruni. Karena itu setiap kali saya ke Papua, saya mampir ke rumahnya Billy. Ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya juga kalau ke Jakarta mampir ke rumah saya. Nah pas mampir itu nggak tahu di framing macam-macam pula itu. Kenapa? Orang tuanya seorang pendeta,
yang rumahnya dibangun juga bersama dengan gereja. Karena itu rumahnya adalah juga tempat ibadah. Nah, tapi kan ini semua nggak untuk diceritakan Bapak Ibu. Maksud saya mau menceritakan ini bukan air keras loh. Ini kan air nggak usah. Ya itu adalah sejarah kami yang tidak bisa dihilangkan di dalam perjalanan hidup kami. Jadi pernah ada kejadian lucu nih. Pak, ini Billy nih. Pas lagi kampanye Pilkada Jakarta. Pakai baju putih-putih semua, waktu itu putih sama coklat. Kami mampir satu tempat pas maghrib, jadi sholat maghrib. Kami semua sholat maghrib. Dia nggak sholat maghrib kan? Di luar. Sudah selesai acara, terus imamnya di situ mendatangi saya, Pak Anies, lain kali pastikan semua anak buahnya kalau sholat ikut sholat. Karena dia sendiri yang berada di luar. Jadi karena orang mengiranya pasti kalau timnya Pak Anies semuanya tidak, tim kita macam-macam agamanya. Jadi ini semua adalah ya Indonesia ya begini. Betul tidak saya? Inilah warna yang sesungguhnya. Ya, dan tapi yang lucu begini Bapak sekalian, urusan-urusan seperti ini itu lebih baik, seperti saya katakan tadi, dikira buruk ternyata baik, daripada dikira baik dipuji-puji bermasalah. Betul nggak? Jelasnya susah kita. Saya sangat meyakini persepsi yang dibangun berdasarkan fakta itu jauh lebih kuat daripada persepsi yang dibangun berdasarkan kata orang lain. Ini tadi persepsinya minuman keras, kata orang lain. Terbentuk persepsi, ada 5-8 orang di sini mengatakan air keras. Lalu dibantah dengan orang minum, lalu ternyata ini bukan air keras, itu fakta. Persepsi yang terbentuk karena fakta sudah keras. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang dikatakan orang-orang hari ini, tapi pikirkanlah apa yang dikatakan para sejarawan di masa depan. Oke, baik. Sekalian untuk closing satu ya, Pak. Jadi sekalian, Bapak Ibu memasuki media politik. Politik ini bisa memiliki beberapa makna. Satu, dipandang sebagai kekuasaan. Dua, dipandang sebagai taktik dan strategi. Tiga, dipandang sebagai policy dan kebijakan. Bapak Ibu pilih mana memandang politik ini? Pandang ini sebagai urusan kekuasaan, atau pandang ini sebagai urusan taktik dan siasat, atau politik sebagai kebijakan atau policy. Saya tonjolkan aspek yang ketiga, politik sebagai kebijakan. Politik sebagai usaha untuk melakukan perubahan lewat kekuasaan atau lewat otoritas, karena itu yang akan memiliki dampak untuk republik ini. Dan Bapak Ibu berada di garda terdepan. DPRD itu garda terdepan yang senyatanya bekerja, karena langsung dampaknya kepada masyarakat dibanding kita-kita yang berada di Jakarta. Tapi yang di daerah itu punya dampak besar. Jadi saya berharap pembekalan yang di sini benar-benar membawakan Ibu Bapak bekal yang bermanfaat dan jaga idealisme itu. Sadari bahwa di setiap kata-kata Bapak Ibu, di setiap tindakan Bapak Ibu mewakili ribuan orang di belakang sana. Sehingga bukan sekedar mewakili partai, tapi mewakili ribuan orang di belakang sana. Lalu yang kedua, jaga ambang batas dalam mengelola perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu dol. Karena kalau perbedaan tanpa batas dol, maka yang rusak adalah kepentingan bersama. Selamat bertugas, selamat menjadi wakil rakyat yang baik, selamat membawa dampak kepada Indonesia. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Terima kasih sekali lagi tanpa mengurangi dan melebihkan. Saya mohon Pak Anies untuk bisa maju ke depan. Dan saya selaku moderator mengembalikan kepada pembawa acara untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang kata yang